yaitu sesi kelima praktek menghitung harta waris secara praktis. Nah, sebelum praktek kita harus mengetahui dulu istilah-istilah dalam menghitung harta waris. Yang pertama ada yang disebut dengan pardun atau nasibun. Apa itu pardun atau nasibun? Besaran bagian yang sudah ditentukan nas syar'i, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dan dua per tiga. Jadi inilah yang disebut dengan pardun. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dan dua per tiga. Ini pardun disebutnya. Kemudian ada aslul masalah, pokok masalah atau KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, setengah dan seperempat, nanti berapa KPK-nya. Nah itu jadi aslul masalah KPK-nya itu. Insyaallah ada guru matematik. Ustaz Cep itu ulama matematik. Insyaallah. Ya, nanti. Kemudian ada sahmun. Sahmun itu adalah angka hasil perkalian dari pardun dengan KPK. Kalau KPK-nya 12, sahmunnya setengah, misalnya setengah kali 12 berarti itu adalah sahmun. Bagian untuk si ahli waris. Sahmun itu ya. Tidak ada majmu'us siham. Majmu'us siham itu jumlah dari sahmun. Itu majmu'us siham. Nah ini ilustrasinya. Yang satu ini disebutnya adalah pardun. Nah, itu ada kolom pardun. Kemudian yang kedua ini disebutnya KPK. Nah kan satu per empat, seperempat, setengah, setengah, seperenam, maka KPK-nya adalah 12. 12 itu apa? KPK itu angka yang bisa dibagi oleh semua penyebut ya. Oleh semua penyebut. 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 6. Ya. Ini sebenarnya kalau dalam rohbiyah nanti ada masalah itu mudakhalah gitu kayaknya. Yang gitu ya. Nah, tapi kita nggak pakai istilah itu kayak. Itu mah nanti kalau udah ngaji ke rohbiyah aja. Itu kayak. Ya. Iya, ini mah untuk mempermudah aja ya. Nama majmu' siham itu, nah itu namanya sahmun. Ya sahmun itu hasil kali ini. Hasil kali seperempat kali 12 sama dengan 3. Setengah kali 12 sama dengan 6. Setengah kali 12 sama dengan 6. Nah ini hasil kali dari pardun dengan KPK. Atau dengan aslul masalah KPK itu. Maka ini disebutnya sahmun atau saham. Nah jumlahnya disebut majmu' siham. Yaitu 17 ini. 17 itu disebut majmu' siham. Jadi begitu ya. Oke. Nah langkah menghitung harta waris bagaimana? Yang pertama, mendata semua ahli waris yang masih hidup. Diinventaris semuanya. Harta peninggalannya inventaris. Ini langkah yang tadi ya. Setelah itu, tentukan ahli waris yang termasuk al-hajbu. Tentukan terhijab atau tidak. Setelah diinventaris semuanya terhijab atau tidak. Setelah ditentukan terhijab tidaknya, tentukan besaran pardun baru. Pardun ini dapat berapa? Istri ini dapat berapa, suami ini dapat berapa, misalnya begitu ya. Anak laki-laki, nah itu tentukan. Kemudian setelah itu tentukan KPK-nya. Setelah tentukan KPK, tentukan sahmun para ahli waris dan jumlah semua saham. Majmu' siham. Setelah itu baru bandingkan KPK dengan majmu' siham untuk menentukan model penghitungan. Ya. Langkah ketujuh baru hitung warisan berdasarkan model penghitungan. Karena model penghitungan waris itu ada 3. Yang pertama ada model penghitungan al-adiyah normal. Cara menghitungnya normal. Yang kedua cara menghitungnya aul. Di aul. Yang ketiga cara menghitungnya rod. Di rod. Ya. Jadi kalau normal itu yaitu ketika majmu'us siham
sama nilainya dengan KPK, dengan aslul masalah. Jadi kalau nilai majmu'u siham sama dengan KPK, maka menghitungnya normal. Normal itu bagaimana nanti di depan? Bentar ya. Hitungnya normal. Kalau yang selanjutnya, kalau majmu'u siham lebih besar daripada aslul masalah, maka cara menghitungnya aul. Berarti kalau rod kebalikannya. Kalau majmu'u siham lebih besar nilainya dibanding dengan aslul masalah, maka ini sama ya. Lebih kecil ini nih. Harusnya ini sana nih. Ini harusnya lebih kecil nih. Ya. Jadi kalau yang rod diganti ya. Lebih kecil. Yang bikinnya santri tanpa diedit kiai ini. Lebih kecil, kopi-kopi aja mungkin dari sini nih. Yaitu ketika nilai majmu'u siham lebih kecil dibanding dengan KPK. Jadi kalau majmu'u siham itu lebih besar dibanding KPK, cara menghitungnya aul. Kalau lebih kecil, rod. Kalau sama, normal gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau majmu'u siham dengan aslul masalah sama, maka normal menghitungnya. Kalau majmu'u siham lebih gede daripada aslul masalah, cara menghitungnya apa? Aul. Kalau majmu' siham lebih kecil dibanding aslul masalah alias KPK, maka cara menghitungnya rod. Di rod ya. Model penghitungan harta waris. Cara sederhana menetapkan angka KPK. Untuk menentukan KPK sebenarnya ini ilmu matematik sebetulnya. Betul nggak nih? Ahli matematik. Jadi bagaimana cara cari KPK dulu? Cari aslul masalah itu. Cari angka penyebut terbesar, jika bisa dibagi dengan semua penyebut yang ada, maka angka tersebut jadi KPK, jadi aslul masalah. 2, 3, 6. Berarti aslul masalahnya 6 gitu. Ya. Kalau tidak bisa, jika masih tidak bisa dibagi dengan semua penyebut, maka kalikan 2. Lalu bagi. Kalau masih tidak bisa, maka kalikan 3. Terus caranya begitu. Tapi mudah. Karena bilangannya juga hanya berapa tuh? Hanya 2, 4, 6, 8. Ya udah gitu ya. Ya itu. Betul. Makanya masalah itu paling besar berapa? 24 gitu. Jadi masih kecil hitungan. Yang pertama metode normal, yaitu ketika nilai majmu' siham sama nilainya dengan nilai KPK atau aslul masalah. Atau perhitungan normal ini. Caranya, tentukan fardu masing-masing ahli waris, tentukan KPK-nya, aslul masalah, kalikan fardu dengan KPK, kemudian baru berapa? Jika KPK dan majmu' siham nilainya sama, maka langsung dikalikan sahmun dan fardun, lalu hasil kalinya yaitu majmu' siham dijadikan pembaginya. Seperti ini. Nih, contoh satu. Contoh satu. Kita hitung sekarang, kita menghitung. Seorang istri meninggal dan mempunyai waris suami, 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu laki-laki. Ayo, suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Dapat berapa suami? Dapat? Pardunnya berapa suami? Pardun bagi suami berapa? Namanya pardun ya. 1 apa 1/4? 10. 1/4. Anak perempuan 1, anak perempuan 1 orang dapat 1/2,5. Cucu 1 orang cucu laki-laki asobah. Asobah apa nih? Asobah binafsi. Ya. Jadi ini pardunnya. Jadi pardun untuk suami 1/4, pardun untuk 1 orang anak perempuan 1/2, pardun untuk 1 orang cucu laki-laki adalah asobah. Itu pardun. Kemudian kita cari KPK-nya. Ini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 4. Ya 4. Tinggal tentukan sahmun. Bagaimana tentukan sahmun? Sahmun suami berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Sahmun untuk 1 orang anak perempuan 1/2 kali 4 sama dengan 2. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1.
Nah, ini normal. Tinggal dikalikan saja dengan jumlah harta. Berarti nanti majmu' usia menjadi pembagi. 1/4 dikali jumlah harta. Kalau hartanya 40 juta jadi berapa? Maka suami dapat bagian 10 juta. Kemudian satu orang anak perempuan 2/4 kali 40 juta. Maka dapat 20 juta. Sisanya berapa berarti? 1/4 kali 40 sama dengan 10 juta. Pas tidak hitungannya? Pas ya. Begitu. Itu? Cara ngitungnya begitu. Jadi kita ya, delapan. Aslul masalahnya 8, majmu usiamnya 8. Maka cara menghitungnya normal. Kalau normal tinggal ini. Nih, masing-masing dibagi sama majmu siham. 1/1 dibagi 8 kali jumlah harta. Begitu. Untuk bagian satu orang istri. 4/8 kali jumlah harta untuk bagian satu orang anak perempuan. Kali jumlah harta untuk satu orang cucu laki-laki. Maka kalau hartanya 40 juta, 40 juta ya jangan yang pusing-pusing. Ya. Berarti bagian istri dapat berapa? Dapat 5 juta. Bagian satu orang anak perempuan jadi 20 juta. Bagian 15 juta. Lumayan. Cucu dapat 15 ya. Lumayan. Tuh. Sampai sini bisa dipahami? Jadi tentukan padun KPK sahmun. Nah, setelah sahmun baru tinggal dikalikan. Nanti dilihat dulu setelah sahmun ketemu majmu sihamnya berapa, jumlah sahmunnya berapa, bandingkan dengan KPK. Ahli warisnya satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan, ibu, satu orang saudara sebapak perempuan. Ayo. Satu orang anak perempuan berapa? Satu orang anak perempuan berapa? Halo, 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 halo. Setengah. Pardunnya adalah setengah. Satu orang cucu perempuan berapa pardunnya? Ayo. Jangan kayak yang menjawabnya. Gak sah katanya. 1/6. Kenapa 1/6? Ayo. Sebelah sini jawab. Kenapa 1/6? Kenapa satu orang perempuan dapat 1/6? Ayo. Kenapa? Karena bersama satu orang anak perempuan. Ingat itu ya kuncinya. Jadi kan dapat tambahan 1/6 tuh. Kan cucu perempuan tuh dapatnya setengah dan 2/3 tambah 1/6. Dapat 1/6 kalau bersama dengan satu orang anak perempuan. Ibu dapatnya
satu orang saudara sebapak perempuan, asoba. Asoba apa tuh? Malgoir. Kenapa? Karena jumlahnya satu orang bersama dengan puru yang perempuan, gitu ya. Maka asobah malgoir. Itu pardunnya. KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya ya. Ini masih mudah-mudah nih. Berarti sahmun untuk satu orang anak perempuan 3. Untuk satu orang cucu perempuan 2. 1 untuk ibu, 1 sisanya 1. Jadi jumlahnya pas 6. Majmu Syam 6, KPK 6, maka caranya normal. Tinggal dikalikan, berarti 3/6 untuk bagian satu orang anak perempuan dikali harta. 1/6 dikali harta untuk satu orang cucu perempuan. 1/6 dikali harta untuk ibu. 1/6 dikali jumlah harta untuk satu orang saudara berarti. Kalau 90 juta jadi berapa tuh? Anak perempuan dapatnya? Berapa? Dapatnya 45. Cucu perempuan dapatnya adalah 15 juta. Ya, ibu dapatnya 15. Satu orang saudara sebapak perempuan dapatnya 15. Maka jumlahnya 45. Contoh keempat. Ya, ada 4 contoh tuh. Ayo, bagaimana? Siapa yang berani jawab ke depan? Ayo. Nah, ayo, siapa yang berani jawab? Siapa? Pak, mau jawab? Ini biar dinyatakan lulus. Siapa? Nah, Setobik. Setobik, jawab. Jangan Tasri. Suami 1/4. Karena ada urut. Karena ada 1/4. Jangan lupa ya. Nyerah. Suami setengah. Kemudian ibu itu 1/3. Satu orang saudara seibu. Apa? Satu orang saudara ibu laki-laki. 1/3. Suami setengah, ibu 1/3. Saudara ibunya 1 orang. Kemudian saudara 1/6 karena jumlahnya 1. 1 orang paman sekandung. 1 orang paman. Berarti asrul masalahnya berapa? Jadi jong. Enggak ada.
Udah asik termasuk ahli waris. Dapatnya jong ya. Iya, ya protes. Tapi nanti ada dalam masalah apa? Masalah apa kayak? Masalah akdaria. Gitu, akdaria nanti. Saya saudara, kok saya gak dapat? Nah, nanti ada penyelesaiannya protesnya itu. Tapi nanti masalahnya itu masalah yang apa? Yang minculak. Nanti ya. Bahasa Jermannya minculak. Jadi kalau 60 juta, maka suami dapat berapa? Dapat 30. Ibu dapat berapa? Dapat 20. Saudara seibu 10. Paman jom. Gak dapat. Asobah tapi gak dapat. Nah ini yang kedua aul. Jadi normalnya begitu mudah ya. Yang penting kita berarti harus pintar menentukan pardunnya. Itu tuh yang pertama ya. Harus tepat. Ya kalau sekarang masih lalangkah halu ya wajar aja. Baru lahirnya tadi pagi kok. Sekarang aul. Aul itu ketika apa? Siham lebih besar daripada asal masalah ya. Caranya ini mah langsung aja nanti tinggal dibaca ini mah. Nah, contoh kalau aul. Seorang istri meninggal dan mempunyai ahli waris. Suami, seorang saudara sekandung. Ayo. Ayo, suami berapa? Suami berapa? Setengah. Satu orang saudara sekandung perempuan. Seorang saudara sebapak perempuan. Setengah. Kemudian satu orang sebapak perempuan. Perempuan itu rumus. Kalau dapat asobah pasti ada laki-laki. Gitu kalau perempuan ya. Perempuan karena kebawa asobah sama laki-laki kalau perempuan. Ya. Kalau dapat, nggak mungkin perempuan itu dapat asobah kalau nggak ada laki-laki. Saudara laki-lakinya begitu. Ya. Berarti berapa ini? Karena bersama satu orang saudara sekandung perempuan. Seperti itu cucu. Cucu bersama satu orang anak perempuan maka dapat seperenam. Rumusnya begitu sama. Ya. Berarti aslul masalahnya berapa? 6. Sahmun untuk suami 3. Ini mah lancar ya ini mah ya. Kesininya mah lancar. Tinggal dikali harta. Berarti itu majmu syam 7 tuh. Ini berarti majmu syam lebih besar daripada KPK, daripada asul masalah. Maka bagaimana? Maka majmu syamnya tetap dijadikan pembagi. Jadi 3/7 sahmun dibagi majmu syam kali jumlah harta. 3/7 kali jumlah harta. Kalau hartanya 42 juta, maka suami dapat 18 juta. Saudara sekandung perempuan dapat sama 18 juta. Saudara sebapak perempuan dapatnya berarti dapat 6 juta. Gitu ya. Jadi aul itu nanti majmu sihamnya dijadikan pembagi. Majmu sihamnya. Jadikan pembagi majmu sihamnya ya. Aul itu. Itu caranya. Contoh lagi. Satu orang istri, ibu, 2 orang saudara sekandung perempuan. Yuk. Istri dapatnya 1, isinya 1. Dapat berapa? 1/4. Ibu dapat? Ibu dapat? Ibu dapat? Ibu dapat? Halo, sabar. 6. Kenapa? Saudaranya lebih dari 1. 1/6. Ingat. Jadi ibu itu puru dan saudara perhitungannya ya. Ibu itu puru dan saudara. Gitu. 2 orang saudara berarti 2/3. KPK-nya berapa? 12 KPK-nya. Samun untuk istri 3, ibu
Dua orang saudara sekandung perempuan? 8. Jadi jumlahnya 13. 8 ya. 2 kali 12 bagi 3 gitu cara menghitungnya ya. Takutnya bingung 8 dari mana? Nah itu memang pelajaran SD. Atau ya 12 kali 3 bagi 2. Nah bisa gitu bolak-balik. Bolak-balik bisa. Sama hasilnya. Berarti ini majmu' sihamnya lebih besar daripada aslul masalah, maka caranya awal. Maka majmu' siham dijadikan pembagi. Jadi sahmunnya dibagi majmu' siham kali jumlah harta. Kalau hartanya 130 berarti berapa bagian istri? 3/13 kali 130. Maka dapat 30 juta. Ya. Bagian ibu 2/13 kali 20 ya. Bagian saudara maka 8/13 kali 130 sama dengan 80. Gede ya 80 juta tuh saudara itu. Apa? Ya dibagi 2. Tapi tetap gede kan? Tetap gede 40 juta. Jadi emang saudara itu kalau gak ada anak laki-laki pasti gede. Saudara itu. Istri itu kalah sama saudara. Istri itu ya. Karena saudara bisa dapat asobah. Asobah yang beruntung. Bukan asobah yang jong. Gitu. Kalah itu istri itu. Makanya istri itu kalau ada saudara suami yang laki-laki agak gitu. Karena kalah. Contoh 3. Suami ibu 2 orang saudara sekandung perempuan, 1 orang saudara seibu perempuan. Yuk. Suami berapa? Setengah. Ibu 1/6. Ingat ya, ibu, puru dan saudara pertimbangannya ya. Kemudian 2 orang saudara sekandung perempuan 2/3. 1 orang saudara seibu perempuan 1/6 ya. 1/6. 1 orang 1/6 banyak. Jadi berapa asal masalahnya? KPK-nya adalah 6. Namun untuk suami 3 ibu 2 orang saudara 4 ya, 1 orang saudara 1. Jumlahnya 9. Lebih besar majmu' siham. Jadi itu caranya cara aul. Maka majmu' siham dijadikan pembagi. 3/3 bagi 9 kali jumlah harta untuk bagian suami. Begitu tuh. Nah itu. Biar gak pusing lagi jangan ngitung. Nah begitu hasilnya ya. Sip. Contoh 4. Terakhir. Contoh yang keempat. Ayo. Dihitung. 1 orang istri berapa? Berapa? 1/4. Gak ada pu. Ibu berapa? 1/6. 2 orang saudara sekandung perempuan? 2/3. 1 orang saudara seibu perempuan? Adalah 1/6. Berarti asal masalahnya 12. Sahmun istri 3, ibu berapa? 2 orang saudara 8, 1 orang saudara 2. Jadi jumlahnya 15. Lebih besar majmu' sihamnya. Maka tinggal majmu' sihamnya ini aul ya. Majmu' sihamnya jadikan pembagi. Kali jumlah harta. Gitu? Saya dipahami? Jadi mudah sebetulnya ngitung waris itu. Ya, ngitung waris. Terakhir saya jelaskan cara yang paling singkat sekali. Ya, makanya jangan beranjak dulu. Rugi itu udah beranjak. Ya. Nah, ini bagiannya. Istri berarti dapat 9 juta, ibu dapat 6 juta. 2 orang saudara sekandung perempuan 24 juta. 1 orang saudara seibu perempuan dapatnya 6 juta. Begitu. Nah, terakhir nih model rod. Nah, ini rod yang agak sedikit. Bukan sedikit. Sedikit pusing. Rod itu berarti ketika bagaimana? Majmu'us siham lebih kecil daripada KPK asul masalah ya. Itu rod. Syaratnya rod, ada syaratnya rod mah. Tidak ada yang mendapatkan asobah.
dalam rod itu. Jadi gak ada yang mendapatkan asobah. Kemudian hitungan tidak boleh pas, harus ada sisa. Karena rod itu namanya sisa rod itu. Ya. Kemudian sisa rod tidak boleh diberikan kepada istri atau suami. Gitu. Si suami gak boleh, berikan ke ustadznya aja. Sisanya. Model rod. Ini kondisi pertama nih rod itu. Tidak ada suami atau istri. Ya, tidak ada suami atau istri. Kalau gak ada suami, maka pertama ada ahli warisnya adalah ashabul furud yang sama. Ya, itu kondisi pertamanya. Yang kedua, ahli warisnya lebih dari satu golongan. Jadi ashabul furud yang sama itu misalnya ahli warisnya hanya 2 orang cucu. Nah, itu kan sama cucu. Ya, 3 orang anak perempuan sama gitu. Anak perempuan semuanya gitu sama. Ya. Gitu. Kondisi yang kedua ada suami atau istri. Maka kalau ada suami dan istri bisa bersama ahli waris yang sejenis. Jenis. Tahu sejenis ya? Perempuan-perempuan gitu. Sama jenisnya. Kemudian bersama lebih dari satu golongan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita lihat kondisi yang pertama. Tidak ada suami atau istri. Ahli warisnya adalah ashabul furud yang sejenis. Maka cara menghitungnya, bagian ahli waris dalam kondisi adalah berdasarkan jumlah kepala. Jadi ada duruus, berdasarkan ada duruus. Ada duruus itu jumlah kepala, bilangan kepalanya. Jadi kalau misalnya jika seorang meninggal lalu memiliki ahli waris 4 orang anak perempuan, maka masing-masing tinggal mendapatkan berapa? Hartanya tinggal dibagi 4 gitu. Ya, 100.000 bagi 4, udah gitu aja, mudah itu mah, ya. Mudah ini mah. Karena ahli warisnya hanya satu jenis saja, satu golongan, mudah, ya. Atau jika seorang meninggal lalu memiliki ahli waris 3 orang saudara sekandung perempuan, maka tinggal dibagi 3. Masing-masing dapat sepertiga, ya gitu. Kita ada duruus karena kepalanya ada 3, maka masing-masing dapat sepertiga. Yang atas kepalanya ada 4, maka masing-masing dapat 1/4 dibagi. Jika seorang meninggal lalu memiliki ahli waris 6 orang saudara seibu perempuan, maka masing-masing dapat 1/6. Harta warisnya dibagi 6. Gitu. Ya, mudah itu mudah. Ahli waris yang ada lebih dari satu golongan. Cara menghitungnya, bagian ahli waris dalam kondisi adalah sama seperti biasa. Jadi menghitungnya seperti biasa, seperti normal. Cara menghitungnya, cara menghitung normal, ya. Kalau ini kan tidak ada suami atau istri ya. Ahli warisnya lebih dari satu golongan. Contoh, seorang meninggal lalu memiliki ahli waris 1 orang saudara sekandung perempuan, 1 orang saudara sebapak perempuan dan ibu. Maka berapa dapatnya? 1 orang saudara perempuan dan ibu. 1 orang saudara sekandung perempuan dapat berapa? Setengah 1 orang. 1 orang saudara sebapak perempuan? Kedua per 3. Ya, 1/6. Kenapa? Karena bersama 1 orang saudara sekandung perempuan. Ibu 1/6 karena ada saudara yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi aslul masalahnya berapa? 6. Sahmun 1 saudara sekandung perempuan? 3. Saudara sebapak perempuan? 1. Ibu 1. Jumlahnya 5. Lebih kecil. Ya. Maka ini tinggal hitung normal aja. Berarti 3/5 kali, kalau hartanya 50 juta tinggal begitu. Hitungnya normal, ya. Jadi hitungnya normal, mudah. Hitungnya normal. Mudah, seperti normal nih hitungnya. Gitu tuh. Nah. Contoh kedua.
Seorang meninggal lalu memiliki ahli waris, satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan, maka satu orang anak perempuan dapat berapa? Setengah. Cucu perempuan seperenam. Ya, KPK-nya 6. Anak perempuan dapat sahmunnya 3. Cucu perempuan sahmunnya 1. Jumlahnya 4. Lebih kecil majmu siam, maka tinggal langsung aja majmu siam dijadikan pembagi. Seperti awal tadi ya. Hartanya 40 juta berarti anak perempuan 3/4 kali 40 maka dapat 30. Cucu perempuan 1/4 kali 40 maka dapat 10 juta. Begitu. Oke. Mudah ternyata ya. 3. Contoh ketiga nih. Yo, siapa yang mau jawab? Saya yang mau jawab? Udah jawab tuh. Ibu dapat? Kenapa seperti itu? Gak ada puru, saudaranya 1 ya. Jadi sepertiga. 1 orang saudara seibu laki-laki 1/6. Berarti asal masalahnya 6. Nah ini majmu siamnya berapa? 3. Lebih kecil daripada asal masalah. Maka rod menghitungnya ya. Tinggal 2/3. Kalau hartanya 50 juta dikalikan jumlah harta 50 juta untuk bagian ibu. 1/3 untuk bagian saudara seibu kali 50 juta. Nah, gitu. Ya. Salah betul ini. Berarti ada sisa. Berapa sisanya? Sisanya berapa? 10. Iya, alhamdulillah itu yang hitungnya kebagian. Nah, berarti ini round. Maka bagaimana tuh cara penyelesaiannya? Kalau begini ini kan round. Maka bagaimana? 50 salah ya? Apa? Salah ini, salah betul? Iya. Ahli matematik bagaimana salah gitu ya? Berapa jadinya hasilnya? 33 jutaan ya? Iya, pas. Ngetes matematik lah. Aduh. Iya pokoknya nggak pas ya. Kalau nggak pas kalau kena uang itu kadang nggak pas, betul nggak? Iya. Kalau nggak ada 5 perak kan nggak jadi 1.000. Ya. Ya ini kurang nih. Ini dipaskan. Ya. Nanti tinggal 33 koma sekian. Ya. Gitu. Koma sekian. Iya. Ini yang komanya dikasih ke Ustadz. Gitu ya. Ini udah betul, udah betul, udah betul. Dites. Yang kedua kondisinya ada suami atau istri. Nah ini nih, ini yang agak sulit. Maka yang pertama kalau bersama ahli waris sejenis, contoh misalnya, langsung saya contohnya ya. Seorang suami meninggal memiliki ahli waris 1 orang istri dan 3 orang saudara perempuan. Berarti ini ada istri bersama ahli waris yang sejenis, 3 orang saudara sekandung perempuan. Berarti ahli warisnya istri sama 3 orang saudara sekandung perempuan. Maka kita buktikan dulu ini menghitungnya dengan cara rod atau bukan. Ini masalah rod atau bukan. Istri dapat 1/4. 3 orang saudara sekandung perempuan dapat 2/3. Maka KPK-nya berapa? 12. Sahmun istri 3. Sahmun 3 orang saudara adalah 8. Berarti berapa? 11. Lebih kecil daripada asun masalah. Maka ini adalah masalah rod ya. Apa? Sisanya.
gak boleh diberikan kepada istri. Kalau ada sisa, sisanya gak boleh diberikan kepada istri atau suami. Tapi kalau dengan yang sejenis itu, ini kan tidak, sisanya tidak diberikan, sisanya diberikan kepada yang 3 orang itu. Ya, jadi istri tetap aja 1/4. Apa? Enggak. Sisanya dikembalikan ke 3 orang, memang sisanya. Ini kan, ini istri dulu dapat 1/4, kemudian sisanya dibagi kepada 3 orang gitu. Cuma kan ini untuk membuktikan masalah rod. Ini masalahnya rod atau bukan. Kan kita mau menentukan cara menghitung, betul nggak? Kita gak akan tahu ini caranya rod atau ini masalah rod kalau belum tahu apa? Majmu'us siham dan aslul masalah gitu. Itu untuk membuktikan dulu. Nanti caranya bagaimana? Berikan dulu ke istri. Karena istri kan nggak boleh sisa. Istri berapa berarti? Nanti pembaginya itu jadi pembagi istri. Nah, jadi bukan begini ngitungnya ya. Oke? Ini mah menghitungnya. Iya. Sisanya 1 saham diberikan kepada 3 orang saudara sekandung secara merata. Perhitungannya seperti ini. Nah, begitu. Ini perhitungan yang benarnya. Gitu ya. Jadi 1/4-nya diberikan kepada istri, sisanya 3/4 diberikan kepada 3 orang saudara sekandung perempuan. Begitu. Ya, betul? Jadi pertama kita harus buktikan dulu. Ini cara menghitungnya dengan normal, dengan aul, dengan rod, itu yang penting. Baru tentukan cara menghitung. Apa? Iya, ada rumusnya 4, ada rumusnya 3, ini kan 3 ya. Tinggal sisanya dibagi 3, berarti masing-masing 3 atau 4 itu. Apa? Jadi begini. Begini kalau masalah rod itu. Bentar ya. Berapa menit lagi ini? Jadi kalau masalah rod itu, nanti penyebut istri itu dijadikan pembaginya. Jadi berikan dulu kepada istri 1/4, setelah itu penyebut istri jadi pembaginya. Berarti kalau sudah diambil 1/4, sisanya adalah 3/4, begitu. Cara menghitungnya begitu, ya. Jadi kalau dalam masalah rod, yang jadi penyebut itu pembagi adalah penyebutnya istri. Kalau istri dapat 1/8 berarti 1/8, sisanya 1/8 begitu. Kalau istri dapatnya 1/8. Oke? Bisa di copy? Contoh lagi, contoh. Contoh yang kedua. Mana ada nggak? Sekarang kalau bertemu dengan lebih dari 1 golongan, cara menghitungnya, berikan terlebih dahulu bagian suami atau istri. Nah gini coba menghitungnya ya. Lalu sisanya dibagikan sesuai dengan jumlah saham masing-masing, lalu dibagi dengan majmu' usyam, lalu dikalikan harta warisan. Jadi kalau yang mana yang atas ini, yang jadi pembaginya, penyebutnya itu adalah penyebut istri kalau bersama dengan yang sejenis. Tapi kalau bersama, ini ada suami atau istri bersama dengan lebih dari 1 golongan, maka nanti yang keduanya itu dibagi berdasarkan cara normal. Berikan dulu kepada istri, bagian istri, kemudian sisanya dibagi secara normal berdasarkan penyebutnya masing-masing gitu. Contoh, seorang suami meninggal lalu memiliki ahli waris 1 orang istri, 1 orang anak perempuan, dan 1 orang cucu perempuan. Berarti ahli warisnya 1 orang istri, 1 anak perempuan, 1 orang cucu perempuan. Istri dapat 1/8 karena gak ada huru. 1 orang anak perempuan dapat setengah, 1 orang cucu perempuan 1/6. Asal masalahnya berapa? 24. Sihamnya istri 3. Anak perempuan 12. Cucu perempuan 4.
Jadi jumlahnya 19. Nah berarti ini adalah masalah rod. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya, setelah masalah rod. Misalnya hartanya 32 juta. Ini kan nggak mungkin tuh. Maka sisanya dihitung. Jadi berikan dulu tuh kepada istri. Berikan dulu kepada istri 1/8 kali jumlah harta 32 sama dengan 4 juta. Sisanya berarti berapa? Ya 7/8. Ya 7/8 berarti berapa tuh? 32 dikurang 4 juta, 28 juta. Maka sisanya dihitung dari awal seperti perhitungan kondisi 2 sebagai berikut. Nah, sisanya kan ini ada 1 orang anak perempuan, kemudian 1 orang cucu perempuan. Berapa pardunnya? Setengah, cucu perempuan 1/6. KPK-nya 6. Berarti 3, 1, 4. Nah, maka tinggal dijadikan pembaginya langsung dihitung. Kali 28 juta. Kan sisa harta 28 juta ya. 3/4 kali 28 juta. 1/4 kali 28 juta untuk cucu. Jadi begitu. Jadi begitu. Itu kalau lebih dengan apa? Lebih dari 1 orang. Jadi kalau sejenis seperti tadi cara pembagiannya, kalau lebih dari 1 orang, maka berikan dulu kepada istri, sisa hartanya berapa, dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dihitung secara normal tadi, majmu' siapnya dijadikan pembagi. Gitu? Oke. Ya, enggak. Bukan porsinya, ahli warisnya sejenis. Iya. Cucu perempuan, semua ada 3 misalnya gitu Pak. Anak perempuan, seperti tadi kan. Saudara sekandung perempuan 3 sejenis tuh. Begitu. Begitu maksud sejenis itu. Contoh ke atas lagi ya. Kalau sejenis porsinya pasti sama. Apa? Kalau sejenis porsinya pasti sama. Iya pasti sama kalau sejenis. Ah, Kalau beda jenis pasti maka porsi nggak sama. beda. Makanya tadi kan porsinya sama. Nih yang atas nih, oke. Iya. Ini kan sejenis nih yang tadi. Cuma nanti dijadikan apa? Iya. Dijadikan pembaginya Pembaginya adalah ada penyebut istri. Makanya kan ini dapatnya semuanya mana? 10 juta itu harus. Iya 10 jutaan rata semuanya. Didapatnya rata 10 juta. Karena memang pasti sama. Gitu. Ini yang satu jenis itu tadi ya ini ya. Lebih dari 1 golongan. Ya ini nih. Ini kan sejenis tuh. Satu jenis itu maksudnya begini nih. 3 orang saudara sekandung perempuan itu kan sejenis. 3 orang. Maka ini nanti diberikan dulu kepada istri dan penyebut istri itu dijadikan pembaginya. Gitu. Makanya 3 kali 3/4 kali 40 juta. 30 juta tinggal dibagi 3. 10 juta 10 juta gitu maksudnya. Jadi sama bagiannya gak akan berbeda karena sejenis. Betul begitu. Kalau contoh ini mah Kiai, Apa? Istri mestinya 10 juta tapi menjadi 10,9. Apa? Yang bawah yang betulnya Kiai. Nih yang Iya. betulnya yang bawah, ini yang salahnya. Nah, kalau langsung di atas misalnya. Iya, langsung di atas. 1/4 kali 40 sama dengan 10 udah Iya. beres. Walaupun di bawah tidak dijelaskan lagi. Iya. Karena kan ini mah lagi belajar. Oh, asal masalahnya itu dari sini gitu. Ternyata tidak pas ada sisa. Maka cara menghitungnya seperti ini. Jadinya begitu. Iya, begitu. Karena kalau cara menghitungnya ikut awal ini 11 dijadikan apa? Majmu' Syarah menjadikan pembagi, maka hasilnya begini jadi salah. Hasilnya begitu. Iya. Makanya cara pembagiannya jadi yang bawah ini. Berikan dulu kepada istri, ini yang betulnya nih. Yang bawah ini nih.
Ah, Ya gitu, kayak gitu. Ya mau langsung ke sini nggak apa-apa sebetulnya. iya. Ini mah prosesnya aja. Proses cara menghitung. Kan kalau jurus cepatnya mah sebetulnya mudah, betul nggak? Betul nggak? Jurus cepat ngitung waris bagaimana mudahnya? Hah? Buka HP, download aplikasi kalkulator waris, udah beres. Itu cara cepatnya tuh. Jadi jangan bingung Mas Taufik. Kalau ada masalah buka kalkulator, ada nanti. Oh suami dapat 1/8. Itu cara cepatnya. Cuma gak tahu asal usulnya kita gitu. Nah gak tahu cara keilmuannya. Maka itu tadi Atau dijelaskan. misalnya Kiai tanpa harus bikin KPK misalnya, Iya boleh juga. cuman tidak matematis Iya aja. iya betul Sebetulnya betul. tidak ada yang salah. Iya Misalnya betul. 1/4 kali harta, Iya satu iya per 8 kali harta, nanti kelihatan sisanya. Walaupun tidak dibikin KPK gitu. iya. Iya pasti mending. Iya. Tadi ikut dari pagi enggak itu? Udah dihebat tuh kayak gitu. Iya iya. Iya nanti ya makanya kan harta itu harus jelas sejarahnya. Ini ya historinya. Ini harta milik istri atau milik suami atau milik berdua. Nah gitu. Nanti maka kalau milik berdua berarti ya dibagi dua gitu. Iya iya. Mana yang istrinya, mana yang suaminya gitu. Apa Makanya andilnya? istri kebagian 1/8 kelihatannya kecil, padahal sebelum itu Iya sudah dapat geno gini. iya betul. Bisa dari Iya, situ. jangan Bisa khawatir. jangan khawatir. Iya. Kondisioner sih. Atau memang dilihat andil. Iya, Andil dari keseharian. ya andil keseharian seperti apa? Apa? Itu mah yang kalau harta gondok ini mah kan ngitung harta. Makanya tadi historinya harus jelas itu kira-kira istri ini andilnya berapa persen. Suami andilnya berapa persen gitu Pak Ustaz. Iya. Bekerja di Jeddah, istrinya Iya. kawin deui. Iya. Ya makanya itu harus jelas sejarahnya itu begitu. Ini istri kerja. Istri itu ketika ngasih uang, oh ini mah uang buat bapak saja, berarti uang suaminya. Karena itu dikasih sama istri-istri mengasihkannya. Makanya istri bekerja itu kan sebetulnya punya pahala apa? Pahala sodako. Makanya tadi harus jelas sejarah itu. Jadi godong gini itu dilihat andil nanti. Jika bisa dikira-kira. Nah kalau bingung, nah makanya sejarah harta itu memang penting. Kadang kita mah tidak. Kan kalau orang tua dulu mah suka ditulis begitu. Istri makanya akad itu dalam Islam itu akad itu penting. Walaupun antara suami dan istri. Pak, ini tanah hanya atas nama bapak aja sertifikatnya. Tapi tanah itu tanah saya. Nah gitu. Pinjam nama. Iya pinjam nama. Itu kan nanti ketika meninggal harus ada tuh. Makanya harus ada saksi begitu. Ya. Bisa menambahkan Jadi, Kiai, iya Bang. bisa menambahkan masalah yang tadi ditanyakan oleh Al Mukarrom, kalau nggak salah di halaman 151 Bugiyatul Mustarsyidin, Ya. di situ masalah tuya, yaitu malun mukhtalitun, Iya. harta yang bercampur. Bercampur, ya, betul. Betul, kata Acingan. Jadi kembali ke islah, Iya. kesepakatan, apa dibagi 2, apa dibagi 3, kondisioner. Iya. Artinya bagaimana keseharian andilnya, berapa persen. Kalau memang 50-50 ya dibagi 2. Iya. Biasa Iya. nama hampir rata-rata dibagi 2. Iya. Sok sanajan awewe ciga tegawe, pagawean di imah teh tanggal itu teh. Iya, betul betul. Laras, 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 Pak, laras, laras. Itu Yang memang sebagian dibagikan, yang sebagian dikasih ke
istri atau ke Iya. suami begitu. Jadi itu kalau hartanya memang tidak jelas sejarahnya. Iya, Bingung namanya gitu. muhtalit. Muhtalit gitu kan. Kecuali Ya. kalau jelas bawaan. Iya gitu. Yang muhtalit itu justru yang Iya. mukhalid itu. Iya. Makanya Itu. nanti ada akad sulhu di sana nih. Ada suluh, Sulhu, ya, kesepakatan akad antara sulhu. istri dengan ahli waris yang Ya lain. betul betul kayak Begitu. begitu betul betul. Mohon maaf Oh, nih, iya. nambahan saja. Atur nuhun, betul gitu. Jadi memang di sini tidak sampai membahas sampai jauh karena memang itu ada di metode bagan selanjutnya. Maka saya agak bahas lebih jauh. Karena kalau bagi pemula, mungkin bagi kiai, bagi ustadz mau maklumah sudah banyak sehingga mereka kesini itu yang pemula itu apa itu apa itu. Nah, kasihan gitu Pak Ustadz. Gitu apa itu gitu maksudnya menghargai. Tapi Insyaallah. saya yakin yang hadir di sini senior semua nih. Saya ingin nambahkan juga, Iya, jangan Mak. mohon maaf, takut lupa nih. Iya, Mak. Saya di lapangan sering dilema Iya, Mak. dengan undang-undang Iya, betul. pengadilan agama. Iya. Jadi kalau nikah tidak tercatat, dikatakan itu pernikahan tidak sah menurut undang-undang. Iya. Dan akhirnya anaknya tidak dapat warisan. Iya. Ketika orang poligami, istri kedua itu rata-rata tidak tercatat. Siri. Tercatat. Iya. Anaknya itu Iya. kalau tidak dikasih secara syarat kan sah nikahnya. Iya. Da inung urang itu bukan surat nikah. Iya, betul. Secara undang-undang, memang kita melawan undang-undang. Tinggal pilih, rek ngelawan undang-undang, rek ngelawan Allah gitu. Iya, mohon. Terus kayak gitu. Nabi juga gak ada surat nikah. Iya. Ada surat nikah. Iya. Yang Kita- paling dilema lagi ya jangan usia nikahnya cuma 3 bulan Iya, dari betul. nikah ke lahir. Iya, Tapi betul. dia pengen warisan. Iya. Itu memang Yang pakai DP itu. itu. Itu banyak ya di Sukabumi yang begitu. Iya. Nah ini yang tadi nih penyelesaiannya nih. Kalau lebih sedikit lagi sedikit ini terakhir nih. Ini kan lebih ya. Ini contoh satu nih. Ahli warisnya 1 orang istri, 1 orang anak perempuan, dan 1 orang cucu perempuan. Jadi sebelum lanjut, memang tidak semua apapun yang ada di dunia ini harus ada dalilnya, tidak semua itu. Ya, ada dalilnya. Makan seblak haram atau halal? Apa dalilnya? Kalau halal. Jadi memang ada yang bagaimana kalau dalam usul itu kan, bagaimana menentukan hukum itu dilihat faktanya, gitu. Dilihat kesesuaian dengan fitrah manusia atau dilihat dari sisi mendatangkan pahala atau dosa begitu tuh, ya. Jadi insya Allah. Apa dalilnya? Definisi waris itu seperti itu. Mana hadisnya, mana ayat Al-Qur'annya. Jadi makanya tidak semua ya. Kalau kita baca apa? Kitab Sunnah wal Bid'ah itu. Berarti ahli warisnya 1 orang istri, kembali ke sini, 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan. Istri dapat 1/8, 1 anak perempuan dapat setengah, ini tadi udah ya, 1/6. Asus masalahnya 24, majmu usiamnya berapa? Berarti ini adalah masalah rod. Ini maka penyelesaiannya kalau hartanya 32 juta, berikan dulu kepada istri 1/8. Ya, 1/8 kali 32 juta, 4 juta. Sisanya berapa? Sisanya dihitung dari awal seperti perhitungan kondisi kedua sebagai berikut. Ini sisanya. Sisanya itu berapa berarti hartanya? Sisanya itu ada untuk anak perempuan, cucu perempuan. Anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6. KPK-nya 6. Majmu usiamnya 4. Hartanya berapa? 28. Maka tinggal dihitung 3/4 kali 28, 21 untuk 1 orang anak perempuan. 1/4 kali 28 sama dengan 7 juta untuk 1 orang cucu perempuan. Ya. Jadi begitu tuh. Jadi kalau lebih dari 1 golongan, berikan dulu bagian istri atau suami,
maka sisanya dihitung seperti biasa. Majmu' sihamnya dijadikan pembagi. Begitu. Contoh 2. Satu lagi. 1 orang istri, ibu, sama 2 orang saudara seibu. 1 orang istri berapa? 1 orang istri? 1/4. Ibu? 1/6. Ada 2 orang saudara seibu. 2 orang saudara seibu? 1/3. Munculnya terakhir. KPK-nya asal masalahnya 12. Sahmun istri 3. Sahmun ibu 2. 2 orang saudara seibu 4. Majmu' sihamnya 9. Berarti ini adalah masalah rod. Berarti kalau hartanya 40 juta berikan dulu kepada istri 1/4. Jadi 10 juta. Sisanya tinggal dibagi. Nah, ibu 2 orang saudara perempuan, ibu berapa? Pardunya 1/6. 2 orang saudara seibu adalah 1/3. KPK-nya 3. Nah, tinggal gini. Nah, tinggal dibagi begitu. Ini mudah ya. Jadi sebetulnya ini memang runut caranya sebetulnya tadi kata pakai ya bisa aja langsung 1/4 kali langsung jumlah harta begitu. Jadi memang banyak metode cara untuk menghitung. Tapi ketika saya amati, nah ini yang lebih mudah untuk pemula. Runut begitu. Sehingga nanti akar masalahnya. Nanti mah kalau sudah ngerti mah ya silakan pakai cara apapun gitu ya. Jadi banyak cara menghitung itu. Iya. Ini kan sisanya dikembalikan kepada ibu dan saudara. Dibagi. Jadi nggak dikembalikan kepada suami. Makanya berikan dulu bagian suami biar nggak dapat sisa. Gitu. Berikan dulu bagian istri. Ya. Begitu. Suami 1 orang anak perempuan. Yuk. Suami 1/4. Kenapa? Ada 1 orang anak perempuan. Setengah ibu. 1/6. Berarti ini berikan dulu nih 1/4. Tinggal sisanya dibagi. Nah gitu. Jadi kalau mau langsung kira-kira kan berikan 1/4, sisanya tinggal dibagi 1 orang anak perempuan. Nah, maka penyelesaiannya begini. Nah, sip. Dah, selesai cara menghitung. Nanti materi selanjutnya ahli waris pembawa berkah, ahli waris pembawa sial nanti ada tuh. Ya. Selanjutnya masih banyak. Jadi untuk dasar cukup sampai sini insya Allah sudah bisa ngitung. Jadi kalau ada permasalahan waris insya Allah sudah bisa ngitung. Nah insya Allah nanti para Ustadz rahimakumullah nanti oleh panitia dibikinkan grup. Nanti kita bisa belajar di grup, bisa tanya-tanya di grup. Ya gitu, nanti bisa tanya-tanya. Biar ini jadi silaturahimnya tidak hanya hari ini saja. Nah gitu, Pak Kiai ada temuan baru bisa sharing di grup tentang ilmu waris saja, jangan sharing. Ada sedikit, Tad. Iya, mangga. Pertanyaan sedikit. Mangga. Ini kan biasa di kampung gitu. Iya. Daripada dibagikan nanti setelah meninggal ada suatu, maka si orang tuanya itu membagikan sendiri gitu. Tapi tanpa ada kadang-kadang sesuai dengan warisan, ada tidak sesuai dengan warisan gitu. Dibagikan dulu sebelum meninggal gitu. Apakah itu termasuk hibah atau gimana itu, Tad? Ya itu namanya hibah. Hibah saja. Jadi kalau hibah mah tidak ada nilai tertentu, terserah aja. Terserah yang mau ngasih. Terus kalau hibah itu kan sawu katanya, harus disamakan pemberiannya. Enggak ada syarat laki sama. Perempuan sama itu. Apa? Ya terserah. Oh, terserah yang ngasih. Terserah yang ngasih. Terserah yang ngasih. Kamu dikasih kebun kemudian, 3. Kemudian niatnya tadi itu karena mungkin takut ada suatu hal lah kalau dibagikan warisan itu. Itu dosa nggak kalau begitu? Iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak jadi dosa. Udah Bapak mah harta sekarang mau bagikan aja. Biar nanti tidak pada berantem. Nih, kumpul semuanya anak-anak. Nanti kamu dapat sawah yang sebelah sana. Kamu dapat. Walaupun nilainya gak sama gak apa-apa karena hibah. Hibah mah gak ada nilai harus sama. Laki-laki lebih besar, perempuan harus lebih kecil enggak. Tidak apa-apa tergantung. Kalau ngasih ya. Iya. Yang penting mungkin ada bukti, ada saksi ya. Iya.
Karena Seperangkat. apalagi sekarang mah kan kekuatan kertas kata. Wah, oke. Iya. Iya, iya Kak. Iya. 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 Apa? Iya. 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 Nah, nah itu makanya catatannya hibah itu harus ya disaksikan oleh semua ahli waris yang berhak, kemudian itu ya harus disampaikan. Karena kalau wasiat gak boleh. Wasiat itu kata Rasul, la wasiata liwarisin. Gak ada wasiat kepada ahli waris. Begitu. Ya. Dan batasannya sepertiga kalau wasiat. Gitu. Ya. Jadi wasiat itu harus kepada yang lain. Karena ahli waris mah sudah dapat bagiannya. Sudah dapat jatahnya begitu. Perlu dikaji ulang di takrib saja. Ya. Mohon maaf ini tidak bermaksud untuk berbuat sharing aja. Kalau tadi guys dibagi-bagi tapi dibikinnya lepasnya mungkin guys maut. Itu namanya tabarru yang dita'alukan karena maut. Definisi wasiat. Maksudnya wasiat. Kalau hibah itu pemberian secara cash. Kemudian wasiat, kalau nggak salah di kitab-kitab fikih itu ada wasiat ke ba'dul warosah, ke ahli waris. Sepeser pun harus ada ijazatul warosah. Harus ada kesepakatan persetujuan dari ahli waris yang lain. Gitu. Kalau keluar ahli waris, yang kalau 1/3 tidak butuh ijazatul warosah, kalau lebih dari 1/3, yang lebihnya itu tergantung kepada ijazatul warosah. Ini perlu mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk terus mutalaah ya. Yang tadi wasiat itu juz 2 kalau nggak salah mah. Ya. Karena sudah Itu muamalah. yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Memang di kitab-kitab Imam Syafi'i ya, misalnya di kitab terbaru Asy-Syafi'iyah itu Al-Fiqhul Manhaji. Jadi kalau Fiqhul Manhaji itu kitab Syafi'iyah yang kontemporer. Itu disertakan ya dalil-dalilnya semuanya. Gitu. Mutabar oleh ulama Mesir. Apa? Syekh Bugo misalnya itu ulama Syafi'iyah Mesir. Nanti ada di saya. Itu bagus itu. Jadi dalil Sapinah itu kan Sapinah gak ada dalilnya. Al-Quran, sunnahnya apa? Gak dilengkapi. Iya gak dilengkapi maksudnya begitu ya. Iya. Maka kalau kita menjelaskan Sapinah dengan disarah dengan itu lebih bagus. Begitu. Takrib disarah dengan itu lebih bagus. Dan itu memang di pendapat Syafi'iyah itu terkait wasiat memang panjang lebar gitu Pak Kiai. Cuma saya memang berpatokan kepada hadis Nabi. Yang maknanya itu bukan lafaz mustarok. Bukan lafzul mustarok. Sudah maknanya itu sudah qat'i. La wasiyata sudah jelas tuh. Liwarisin. Kan kalau yang memungkinkan ada beda pendapat itu kalau lafaz-lafaznya itu besar. Memang ini ya kajian tadi. Ya. Wawasan ya. Perlu wawasan ya ta'wilan. gitu. Ya, gitu. Aturun kayak aturun. Insyaallah. Ya. Yang penting mah ya kalau kita berbeda pendapat jangan sampai ya itu yang penting. Jangan sampai merasa aing paling benar. Iya. Nah, itu yang salah. Kalau beda pendapat itu udah biasa. Iya, gitu. Yang jadi rame mah beda pendapatan. Iya, betul. Itu yang bahaya. Ya. Karena kan imam madhab juga ada 4 gitu. Ya. Saya pernah debat dengan orang Persis itu. Ustadz mah
merujuk Imam Syafi'i saja gitu. Kalau Bapak merujuk siapa? Itu merujuk Ustadz Bapak. Ustadz Bapak dengan Imam Syafi'i keilmuannya seperti apa gitu. Imam Syafi'i itu ulama ahli lugo gitu dan sebagainya. Misalnya kayak Mungkin bisa. dia mah madhabnya Imam Samudra. Mohon panjang pokoknya lah kayak gitu lah intinya. Iya, 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 iya. Itu yang Al-Fiqhu Al-Manhaji itu, Kiai. Kalau dibaca mah itu ya isinya mah pembahasan Sapinah, takrib tapi di dalilan gitu dah. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti dibaca aja kayak cari. Al-Fiqhul Al-Manhaji ala madhabi itu di internet di searching sudah banyak. Ya itu sudah banyak. Atau kalau kita ingin dalil kuat Imam Syafi'i itu siapa yang memperkuat Imam Syafi'i itu adalah Imam Al-Baihaqi. Itu. Maka kajilah tentang sunannya Imam Al-Baihaqi. Bagaimana Imam Al-Baihaqi itu memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i. Jadi insya Allah ya. Jadi itu memang ya masalah itilaf begitulah insya Allah. Yang penting kita tetap saudara. Kalau dibagi waris dan jatuh. Begitu para saudara atau non kiai para ustadz ini atas masukan-masukannya insya Allah nanti akan menjadi ya perbaikan koreksi kalau ada yang kurang tepat dari metode ini ya. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang disampaikan hanyalah sebatas sharing ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang menjadi kita punya gambaran tentang ilmu waris. Ternyata ilmu waris itu tidak semenjelimet ya. Karena ayat-ayatnya sudah qad dilalah, qad subut. Ya, sudah jelas. Kecuali ada beberapa bagian yang memang ada perkara-perkara yang ikhtilafiyah. Insya Allah ketika kita mempelajarinya akan menjadi wawasan ilmu yang lebih. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi